Selamat malam pemirsa, jumlah pasien yang positif terinfeksi virus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Bahkan satu di antaranya telah meninggal dunia. Dibutuhkan antisipasi, langkah cepat, dan konsentrasi penuh dari pemerintah agar virus ini tidak mewabah. Peran serta masyarakat dalam mencegah penularan virus juga dibutuhkan, mengingat COVID-19 merupakan lawan yang tidak mudah. Bersama saya Eva Wondo, inilah Special Report, Pukul Mundur COVID-19. Sejak awal pemerintah ini benar-benar mempersiapkan. Persiapan misalnya rumah sakit, lebih dari 100 rumah sakit yang siap dengan ruang isolasi mengenai virus corona. Dengan standar isolasi yang baik. Kita juga memiliki peralatan yang memadai sesuai dengan standar internasional. Fasilitas di daerah kita sudah penuhi melalui provinsi. Memang kita sekarang sedang mencoba membangun komunikasi antara kabupaten provinsi. Kekurangan APD, masker, dan sebagainya sudah kita penuhi, tetapi berada di provinsi. Pemirsa, sejak diumumkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret lalu, jumlah pasien yang terinfeksi virus COVID-19 atau corona terus bertambah. Per hari ini, data berdasarkan dengan pernyataan ini juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto telah mengonfirmasi ada 34 pasien yang positif corona atau COVID-19. Tambahan 7 pasien positif COVID-19 yang diumumkan pada sore hari tadi ini merupakan imported case atau terinfeksi dari luar negeri. Nah, dari 34 pasien yang positif COVID-19, ini kita lihat komposisinya. Dari 34 pasien tersebut, 9 pasien berusia di bawah 35 tahun. Sementara 25 pasien lainnya ini berusia di atas 35 tahun. Ahmad Yuryanto juga telah mengumumkan bahwa satu di antaranya, yakni pasien dengan nomor kasus 25, dinyatakan meninggal dunia. Pasien nomor kasus 25 ini berjenis kelamin perempuan dan berusia 53 tahun dan disebut juga ini memiliki komplikasi diabetes dan juga darah tinggi. Nah pemirsa, jika kita melihat grafiknya, penyebaran kasus positif COVID-19 ini mengalami lonjakan. Kita lihat pada tanggal 2 Maret jumlah kasus terkonfirmasi ada 2 orang yang positif COVID-19. Lalu meningkat pada 8 Maret menjadi 6 kasus yang positif COVID-19. Kemudian pada 9 Maret jumlah kasus positif corona melonjak ke angka 19 kasus dan naik lagi angkanya di tanggal 10 Maret menjadi 27 kasus. Hari ini jumlah kasus COVID-19 menjadi 34 kasus dan ada 1 kasus pertama pasien meninggal dunia. Namun ada juga kabar baik pemirsa bahwa 2 pasien telah dinyatakan negatif corona dan diperbolehkan pulang dengan catatan menjalankan isolasi di rumah masing-masing. Kemudian kita lihat bahwa untuk mencegah meningkatnya kasus positif COVID-19, pemerintah saat ini sedang melakukan penelusuran atau tracing. Kita lihat ini dengan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang berinteraksi dekat dengan seluruh pasien. Hal ini dilakukan untuk menekan jumlah kasus positif COVID-19. Di samping itu, pemerintah juga telah menyusun 5 protokol penanganan kasus COVID-19. Nah, protokol ini berisi bagaimana proses identifikasi orang-orang yang mengalami gejala mirip COVID-19, kemudian proses pemeriksaannya ke rumah sakit, rujukan, hingga pencegahan penularannya di tempat umum. Pemerintah ini juga telah menetapkan ada 137 rumah sakit rujukan di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, ke 137 rumah sakit diklaim telah memiliki ruang isolasi dan juga alat kesehatan yang sesuai dengan standar internasional. Upaya pencegahan lainnya yaitu meningkatkan proses screening di pintu-pintu masuk di Indonesia. Karena berdasarkan laporan terakhir, salah satu penyebaran virus ini berasal dari luar negeri atau imported case. Jadi ada disiapkan ini 135 thermoscanner di pintu masuk Indonesia.
Nah, pemirsa, pasien positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso dinyatakan dalam kondisi yang stabil. Sementara itu, 2 orang pasien direncanakan akan dipulangkan besok. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Yusrin Zata langsung dari RSPI Sulianti Saroso. Zata, apakah dapat dikonfirmasi ada 1 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Sulianti Saroso dipulangkan hari ini? Dan benarkah ada 2 pasien lagi yang rencananya akan dipulangkan? Ya, Eva, selamat malam. Terkait dengan adanya 1 pasien yang sudah dipulangkan dari Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, ini benar adanya seperti yang tadi dinyatakan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto pada keterangan persnya. Pasien yang dipulangkan tersebut merupakan pasien dengan nomor kasus ini pasien nomor 14 yang dengan rincian ini laki-laki berusia 50 tahun yang merupakan kasus imported case. Pasien nomor 14 ini merupakan pasien yang dipulangkan setelah dilakukan pemeriksaan berulang hingga hasilnya benar-benar negatif. Selain itu, terkait dengan 2 orang pasien yang memang direncanakan untuk dipulangkan esok hari, ini tadi Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso melalui keterangan persnya menyatakan jika 2 pasien positif COVID tersebut merupakan merupakan pasien nomor 3 dan juga nomor 6 jika kita mengacu pada urutan yang digunakan oleh pihak RSPI Sulianti Saroso, di mana kedua pasien tersebut ini sudah menjalani sejumlah tes begitu yang menunjukkan hasilnya negatif, namun kedua pasien ini nantinya akan dipulangkan setelah hasil tes terakhir ini akan keluar pada besok Kamis begitu, dan jika hasilnya besok ini dinyatakan negatif, maka kedua pasien nomor 3 dan juga nomor 6 ini akan dipulangkan. Sementara untuk pasien nomor 3 sendiri merupakan pasien warga negara Indonesia berjenis kelamin perempuan di mana sudah dirawat di RSPI Sulianti Saroso ini pada sejak tanggal 4 Maret 2020. Sedangkan untuk pasien nomor 6 sendiri ini merupakan warga negara asing yang berjenis kelamin laki-laki, dan di mana jika kita mengacu pada urutan nasional seperti yang dikatakan oleh Ahmad Yuryanto, ini pasien 6 versi RSPI ini merupakan pasien kasus 10, yaitu seorang warga negara asing berusia 29 tahun yang dinyatakan positif COVID-19 pada 9 Maret 2020. Kedua pasien tersebut akan dipulangkan setelah hasil swab test yang rencananya akan keluar besok ini dinyatakan benar-benar negatif. Sedangkan untuk mekanisme pemulangan ini tadi pihak RSPI Sulianti Saroso menyatakan jika mekanisme pemulangan ini akan diserahkan ke pihak pasien, baik itu pihak keluarga maupun pihak kerabat terdekat dari pasien tersebut. Dan untuk warga negara asing sendiri ini mekanisme kepulangan akan diserahkan ke kedutaan khusus dari negara warga tersebut berasal. Kemudian untuk pemantauan kesehatan pasca kepulangan atau pasca keluarnya kedua pasien tersebut dari RSPI Sulianti Saroso, ini tadi pihak Dirut RSPI Sulianti Saroso Muhammad Syahril ini menyatakan jika pemantauan kesehatan ini merupakan wewenang atau tanggung jawab dari Dinas Kesehatan setempat atau Dinas Kesehatan asal tempat warga negara Indonesia tersebut berasal. Demikian, Eva. Baik, terima kasih Yusrin Zata untuk informasi Anda langsung dari RSPI Sulianti Saroso. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi terkait dengan kesiapan rumah sakit di daerah dalam menghadapi COVID-19. Tetaplah bersama kami di Special Report. Pukul mundur COVID-19. Pemirsa, untuk memantau bagaimana kesiapan daerah dalam menghadapi penyebaran virus COVID-19, kita akan bergabung dengan rekan Dana Pangaribuan dari Rumah Sakit Adam Malik Medan dan rekan Andromeda Arizal dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kita akan bergabung ke Dana Pangaribuan terlebih dahulu. Dana, selamat malam. Dana, bagaimana kesiapan fasilitas di Rumah Sakit Adam Malik dalam menghadapi kasus COVID-19 dan juga rumah sakit di bawah Dinas Kesehatan Sumatera Utara? Ya, Eva dan juga pemirsa, selamat malam. Dan sejumlah rumah sakit dipersiapkan untuk penanganan virus corona di wilayah Sumatera Utara. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjuk ada 5 rumah sakit yang menjadi rujukan untuk penanganan virus corona. Salah satu di antara adalah Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan sendiri. Dan di sini, di Rumah Sakit Pusat Haji Adam Malik Medan sendiri telah disiapkan 11 ruangan isolasi dengan 11 tempat tidur dan juga tim medis untuk penanganan virus corona dari tim
Penere berjumlah sekitar 20 orang yang terdiri dari tim dokter, perawat, dan juga tim laboratorium. Peralatan dan obat-obatan juga disediakan untuk penanganan penyakit pneumonia. Koordinasi juga telah dilakukan dengan KKP Bandara Kuala Namu untuk mengantisipasi ataupun memeriksa kesehatan dari penumpang yang masuk maupun yang berangkat dari wilayah Sumatera Utara. Dan hingga saat ini pihak Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan menyatakan belum ada menangani pasien dengan dugaan suspek corona. Dan sebelumnya pihak Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan telah melakukan konferensi pers pada tanggal 4 Maret lalu dan menyampaikan bahwa 4 orang diperiksa di rumah sakit, 3 diantaranya dinyatakan negatif, 1 diantaranya masuk dalam kategori orang dalam pemantauan yang dilanjutkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Dan Koordinator Penanganan Virus Corona tim Penere Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan menyampaikan bahwa total dari orang yang diperiksa di Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik Medan sendiri ada sekitar 12 orang dengan gejala penyakit MERS-CoV, di mana pemeriksaan ini dilakukan dengan pemeriksaan darah dan juga pemeriksaan fotorak serta pemeriksaan dari riwayat perjalanan orang yang diperiksa di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Selain itu ada 4 rumah sakit lain yang disiapsiagakan untuk penanganan virus corona. Di antaranya adalah Rumah Sakit Pematang Siantar di Kota Pematang Siantar, Rumah Sakit Umum Tarutung di Tapanuli Utara, Rumah Sakit Padang Sidimpuan di Kota Padang Sidimpuan, dan juga Rumah Sakit Kabanjahe di Kabupaten Karo. Seperti di Rumah Sakit Umum Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, telah disediakan 2 ruangan isolasi untuk penanganan virus corona. Dan informasi terakhir yang kami dapatkan dari pihak Rumah Sakit Umum Tarutung sendiri, ada 4 orang yang diperiksa, namun hasilnya seluruh dari pasien yang diperiksa ini adalah negatif dari dugaan suspek corona. Hal ini senada dengan disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara, Alwi Mujahid, menyampaikan bahwa untuk wilayah Sumatera Utara saat ini masih bebas dari virus corona. Selain itu, meski demikian, penanganan dan penanggulangan untuk virus corona ini selalu ditingkatkan, yakni dengan menambah 4 rumah sakit penyangga dari Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik Medan, yakni ada 4 rumah sakit, diantaranya Rumah Sakit Haji, Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara, Rumah Sakit Bayangkara, dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Selain itu, pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara juga akan memanggil atau bertemu dengan seluruh direksi dari rumah sakit yang ada di Sumatera Utara untuk membentuk tim COVID-19 guna memudahkan koordinasi dengan jika ada temuan virus ataupun dugaan virus corona di wilayah mereka masing-masing, sehingga pihak rumah sakit tidak gagap dalam penanganan. Dan terkait dengan pemeriksaan atau kesiapsiagaan yang dilakukan di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan sendiri, berikut kita simak pernyataan dari Koordinator Penanganan Virus Corona tim Penere RSUP Haji Adam Malik Medan, Dr. Ade Rahmaini. Berikut ini. Untuk ruang isolasi, kita yang saat ini memang tersedia 11 ruang isolasi yang masing-masing 1 bed, jadi ada 11 bed. Nah, kemarin kebetulan kita sudah divisitasi oleh Kementerian Kesehatan waktu Sabtu kemarin, jadi mungkin akan ada penambahan 22 ruang isolasi lagi yang sesuai dengan standar. Kalau untuk timnya belum berubah, tetap tim Pinire nanti yang akan menangani pasien-pasien COVID-19 ini. Eva, tidak hanya itu, layanan call center untuk penanganan virus corona ini sendiri juga telah dibuka oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, sehingga warga Sumatera Utara bisa mendapatkan informasi valid seputar virus corona ataupun pencegahannya dengan menghubungi di call center 0821 6490 2482. Sekali lagi saya ulangi, 0821 6490 2482, sehingga diharapkan masyarakat Sumatera Utara cepat tanggap dan juga tahu untuk tindakan jika ada temuan virus corona dengan menghubungi layanan call center tersebut. Demikian Eva, kembali ke Anda di studio. Baik, layanan atau fasilitas kesehatan di Sumatera Utara dipastikan sudah siap. Baik, Dana Pangaribuan, kita beralih ke Bandung, Jawa Barat. Andromeda, bagaimana kesiapsiagaan Pemprov Jabar dalam menghadapi penyebaran COVID-19 dan juga bagaimana nih penanganan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin terkait ada 5 pasien suspek COVID-19. Andromeda. Ya Eva dan juga pemirsa, betul sekali bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah membentuk sebuah pusat komando yang berlokasi di Gedung Sate, tepatnya di Gedung B yang bernama Jabar Command Center atau JCC. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui gubernur yaitu telah
berupaya untuk membuat Jabar Comment Center ini sebagai upaya untuk merespon dengan cepat fenomena atau isu yang berkembang di masyarakat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun juga meresmikan pusat komando tersebut. Ia pun berharap bahwa Provinsi Jawa Barat diharapkan menjadi provinsi yang responsif dan tanggap terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Menurut Kang Emil juga, JCC sendiri ini memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai pusat informasi bagi kebutuhan pimpinan dan pembentukan SOP dalam merespons suatu peristiwa yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Dan dalam gedung ini juga tersedia sebuah big data terkait Jawa Barat, terutama terkait dengan virus COVID-19 ini yang dikelola secara langsung oleh Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 di Jawa Barat atau yang dikenal dengan Pikobar. Selain sebagai pusat komando yang nantinya masyarakat juga bisa mengaksesnya melalui hotline atau website Comment Center terkait informasi apapun terutama COVID-19 ini, JCC pula dilengkapi dengan Jabar Digital Service atau pusat layanan digital dan juga data. Eva dan juga pemirsa, kemarin juga kami sempat memantau bahwa Gubernur Jawa Barat menggelar video conference dengan krisis center COVID-19 di kabupaten atau kota, salah satunya dengan Kabupaten Indramayu. Dari data yang dapat kami himpun seputar COVID-19 di Jawa Barat sendiri, dari Jabar Comment Center ini ada sekitar 633 orang dalam pemantauan atau ODP dan 53 pasien dalam pengawasan. JCC ini nantinya diharapkan dapat selaras dengan pemerintah pusat dalam menangani COVID-19. Berbicara mengenai COVID-19 dan juga Jawa Barat sendiri, kali ini saya sudah berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, sudah bersama dengan Direktur Utama dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, yaitu Dr. Nina Susana. Ibu, selamat malam. Ibu, sebelumnya saya boleh tahu, Bu, mengenai 5 pasien suspek yang berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, ini kondisinya seperti apa dan saat ini apakah pasien tersebut masih dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Ibu? Terima kasih. Sampai sekarang Hasan Sadikin Bandung telah merawat, mengisolasi 12 pasien sebetulnya. Sampai kemarin tersisa 5 dan hari ini yang 2 sudah dipulangkan, 2 lagi sudah pindah ruangan. Tertinggal 1 yang masih kami awasi, masih kami isolasi. Tetapi barusan ada kabar bahwa 1 lagi masuk pasien baru. Jadi hari ini ada 2 orang pasien dalam pengawasan di ruang isolasi Rumah Sakit Hasan Sadikin. Oke, berarti 2 orang dan mungkin 5 orang itu udah kembali ya, Bu ya, karena sudah bisa dirawat juga di rumahnya. Oke, Bu, kalau mengenai Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Bu, kita berbicara mengenai kesiapsiagaan terkait dengan virus COVID-19 ini. Apa sih, Bu, yang telah dilaksanakan oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Ibu? Ya. Sebagai rumah sakit rujukan infeksi nasional, tentu kami sudah mempersiapkan secara optimal. Dari mulai manajemen administrasi, kami mempunyai kebijakan-kebijakan pedoman dan sebagainya. Kemudian dari SDM, kami sudah mempunyai tim dari para ahli. Jumlahnya sekitar 63 orang dari multidisiplin ilmu. Kemudian juga kami itu dari 14 unit. Selain itu juga kami mempunyai perawat yang khusus full time 8 orang untuk pencegahan penyakit infeksi. Kemudian perawat-perawat lain di ruangan juga kami sudah melatih dan sebagainya. Beberapa petugas. Dari sarana kami mempunyai 5 ruang isolasi di Gedung Kemuning, kami namakan itu Erika. Jadi itu dengan peralatan yang ya optimal. Kemudian juga kami menyimpan ruang isolasi transit di IGD apabila ada pasien lewat ke IGD. Juga di rawat jalan kami juga mempunyai ruang transit. Kemudian dari sarana sudah SDM, sudah dari alur. Kami tidak ingin pasien dengan pengunjung terpapar, sehingga jalur untuk masuk ke ruang isolasi itu tidak melalui area rumah sakit, tetapi masuk area luar jalan raya gitu. Jadi masyarakat atau pasien tidak perlu ragu, takut untuk datang ke Rumah Sakit Hasan Sadikin karena alurnya berbeda. Jadi kami sudah menyiapkan agar tidak terpapar karyawan, pasien dan lain. Baik, Bu, berarti untuk alur dan juga lain sebagainya itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak berpaparan langsung dengan masyarakat umum lainnya, Ibu. Tapi kalau berbicara mengenai Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Ibu, apakah hingga saat hari ini juga ada penanganan khusus atau mungkin ruang-ruangan khusus yang telah disiapkan, Ibu, dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Bu? Ya, kalau kita melihat bahwa hari ini setelah diumumkan lebih dari 34 yang positif, artinya kami sudah siap-siap ada lonjakan pasien dalam pengawasan. Sehingga kami menyiapkan ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Di Gedung Kemuning lantai 1 itu kebetulan ada berbagai isolasi di situ, jadi kami akan menggunakan ruang-ruangan yang lain untuk pasien.
Baik, terima kasih Dr. Rina telah bersama kami. Dan begitu Eva dan juga pemirsa bahwa Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri juga telah siap untuk menanggapi adanya COVID-19 ini. Demikian Eva. Baik, berbagai langkah kesiapsiagaan sudah dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat. Terima kasih Andromeda Arizal untuk informasi Anda dari Bandung, Jawa Barat, dan sebelumnya ada Dana Pangaribuan. Terima kasih untuk informasi Anda dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Special Report Pukul Mundur COVID-19. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Special Report Pukul Mundur COVID-19. Pemirsa, menghadapi kasus positif COVID-19 yang meningkat, sejumlah fasilitas kesehatan masyarakat dituntut untuk siap melakukan deteksi dini COVID-19. Lalu sejauh mana kesiapan puskesmas di Indonesia? Berikut liputannya untuk Anda. Menghadapi COVID-19, fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit hingga puskesmas bersiaga. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menetapkan tak kurang dari 125 rumah sakit untuk rujukan COVID-19 di seluruh Indonesia. Di DKI Jakarta terdapat 8 rumah sakit rujukan dengan 125 kamar isolasi untuk merawat pasien yang tertular virus corona. Jumlah ini telah meningkat dari yang sebelumnya hanya 3 rumah sakit rujukan. Skenario lain dari pemerintah ialah merenovasi rumah sakit tua ex-camp Vietnam di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Namun benarkah lokasi ini cukup strategis? Dan berapa lama waktu yang diperlukan pemerintah mempersiapkan fasilitas ini? Semua puskesmas di seluruh Indonesia mampu untuk melaksanakan deteksi dini masalah ini. Oleh karena itu, tidak usah panik, langsung harus menuju ke rumah sakit rujukan. Kami mencoba mendatangi salah satu puskesmas di bilangan Kebun Jeruk, Jakarta Barat untuk melihat prosesnya. Hampir sama dengan di rumah sakit, alur pengecekan di puskesmas untuk penanganan suspek corona mirip dengan pasien penyakit lainnya. Masyarakat perlu melakukan pendaftaran terlebih dulu sebelum diarahkan ke nurse station. Pengecekan awal melalui pemeriksaan berat badan pasien, suhu tubuh, dan tekanan darah. Usai pemeriksaan awal, pasien akan dicek di poli umum. Dalam pemeriksaan poli umum, pasien akan ditanya lebih jauh melalui wawancara petugas medis. Dan bila pasien masuk di kategori orang dalam pengamatan, maka yang bersangkutan akan segera dirujuk ke rumah sakit. Salah seorang jurnalis Metro TV yang bertugas dalam pemulangan WNI ABK Diamond Princess tak luput menjadi orang yang dipantau Dinas Kesehatan selama 14 hari. Untuk pemantauannya mereka cuma mengabarkan di awal, kayak misalnya kalau ada keluhan, demam, batuk, sesak nafas, bisa langsung dikabarkan ke mereka. Itu pun juga melalui WA si orang puskesmas Kebun Jeruknya ini. Jadi pemantauannya selama 14 hari. Jadi kalau ada keluhan baru dikabarin, tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa. Tidak ada pengecekan virus corona yang dilakukan di puskesmas. Pengecekan PCR dan swab atau cairan di tenggorokan dilakukan pihak rumah sakit rujukan dan diserahkan ke Balitbangkes Kementerian Kesehatan. Dari Jakarta, Livia Ramadanti, Diramsyah Maulana, Metro TV. Tidak hanya puskesmas, rumah sakit juga terus bersiaga menangkal COVID-19. Salah satunya adalah RSUP Dr. Karyadi, Kota Semarang, Jawa Tengah. Apa saja fasilitas yang terdapat di rumah sakit tersebut? Berikut laporan Naufal Nurosa dan juru kamera Wahyu Sigit. Pemirsa, sejumlah langkah terus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19, tidak kecuali dengan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Selain melakukan langkah lewat kebijakan-kebijakan yang digulirkan, langkah antisipasi juga dilakukan dengan menyiagakan sejumlah rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan. Salah satunya di Semarang, yakni di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Dan di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang ini memang telah disiapkan sejumlah fasilitas dan layanan yang dapat menjadi rujukan bagi para suspek
COVID-19. Dan untuk lebih lengkapnya, kali ini di samping saya sudah berdiri Dr. Nurdopo Baskoro, Kepala Bidang Pelayanan Medik di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, Mas Noval. Ya, terkait dengan fasilitas dan juga layanan yang ada di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang ini, sebagai salah satu rumah sakit rujukan, apa saja sebenarnya, Dok, yang disiapkan, terutama untuk COVID-19 ini? Ya, baik. Jadi kesiapan Rumah Sakit Dr. Karyadi sebagai rumah sakit rujukan, paling tidak ada 3 hal yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah SDM-nya, yang kedua adalah ruang isolasi, dan yang ketiga adalah APD. Yang pertama SDM, kita sudah memiliki tim yang disebut dengan tim PINERE, yaitu tim penyakit infeksi new emerging dan re-emerging. Di situ terdiri dari beberapa multidisiplin ilmu, ada dari dokter IGD, dokter anestesi, dokter radiologi, dan semua yang terlibat mulai dari IGD sampai pasien itu dirawat dan bahkan sampai pasien itu jika ternyata meninggal dunia. Yang kedua adalah ruang isolasi. Ruang isolasi di IGD kita mempunyai 18, 2 tempat tidur di IGD, ruang isolasi IGD, 2 tempat tidur di ruang isolasi ICU, dan 14 tempat tidur di ruang rawat inap. Ya. Baik, dari sejumlah fasilitas itu, sebenarnya kalau di ruang isolasi sendiri, seperti apa sih, Dok, dalamnya, dan apa saja yang dilakukan oleh tenaga medis maupun juga yang menjadi suspek dari COVID-19 ini di ruang isolasi? Ya, baik. Ruang rawat isolasi mempunyai persyaratan tertentu. Yang jelas dia harus bertekanan negatif. Artinya ketika pasien itu batuk, partikel-partikel atau droplet itu tidak boleh keluar ke ruangan, sehingga tekanannya ada tekanan negatif. Di dalam ruang isolasi tekanannya lebih rendah daripada ruang tekanan udara di luar. Untuk mencegah supaya pasien yang kita rawat itu tidak menyebarkan infeksi ke sekitarnya. Kemudian ketika pasien itu berada di ruang isolasi, yang dapat mengakses ke ruang isolasi adalah dokter tanggung pasien dan petugas perawat ketika memberikan perawatan, jadi misal mengganti infus, memberikan obat dan sebagainya. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke dalam ruang isolasi tersebut. Ketika ruang isolasi itu ada di ICU, yang kita punya juga harus punya ruang ketika pasien itu dirawat di ICU, alat yang kita persiapkan juga adalah ventilator, alat bantu nafas. Jika ternyata sewaktu-waktu misalnya pasien itu menjadi perburukan, sehingga kita harus lakukan bantuan dengan alat. Jadi kita menerapkan kewaspadaan isolasi, artinya ketika pasien itu datang dengan gejala-gejala yang menyerupai atau mengarah ke COVID-19, maka kita melakukan bahwa pasien tersebut harus kita lakukan pemeriksaan di ruang isolasi, karena kita belum tahu pasti apakah pasien tersebut betul terkena COVID atau bukan. Tetapi perlakuan kita adalah kewaspadaan isolasi. Semua pemeriksaan di IGD dilakukan di ruang isolasi. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan ronsen, jika memang ternyata pasien itu harus dirawat, maka pasien itu dari ruang isolasi IGD sampai ruang isolasi perawatan pun mempunyai jalur yang berbeda dengan pasien umum. Jadi sebisa mungkin pasien yang kita pindahkan dari ruang rawat isolasi ke ruang rawat inap itu tidak melewati pengunjung atau pasien-pasien lain. Jadi tetap berada di ambulan, kita pindahkan ke ambulan, kemudian kita lewat jalan lingkar mengarah ke ruang rawat inap. Jalan yang akan dilewati oleh pasien pun kita harus kondisikan supaya dalam tanda petik steril, tidak ada pengunjung atau tidak ada orang lain yang berada di situ. Kemudian kita melalui lift ini juga lift khusus pasien infeksi yang tidak boleh digunakan oleh pengunjung atau petugas lain. Jadi memang betul-betul lift khusus untuk infeksi, baru kita nanti masukkan ke dalam ruang rawat inap isolasi tersebut. Baik, intinya adalah waspada itu penting tapi jangan sampai panik ya berarti, Dok, ya. Oke. Baik, pemirsa, itu dia tadi laporan kami dari Semarang, dari Rumah Sakit Dr. Karyadi, Nova Nurosa, Wahyu Sigit, Metro TV. Special Report Pukul Mundur COVID-19 akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kekhawatiran masyarakat terhadap penyebaran COVID-19 terjadi di hampir seluruh negara, termasuk di Indonesia. Namun banyak langkah yang bisa kita lakukan masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Berikut informasi yang disampaikan oleh Livia Ramadanti untuk Anda.
Kekhawatiran publik terhadap virus corona atau COVID-19 ini memang terjadi hampir di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia. Waspada memang perlu, namun jangan panik, karena beberapa langkah ini bisa menghindarkan Anda terkena COVID-19. Langkah pertama, menjaga imunitas tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan bergizi, olahraga yang cukup, tidur teratur, serta Anda perlu mengkonsumsi suplemen. Langkah kedua, kita perlu sering-sering mencuci tangan selama lebih kurang 20 detik. Langkah mencuci tangan yang benar adalah dengan menggunakan air mengalir. Kemudian, gunakan sabun secukupnya. Setelah itu, gosok tangan dengan perlahan. Lakukan gerakan seperti ini untuk membersihkan sela-sela tangan dan juga jari. Kemudian bersihkan kuku, ibu jari. Terakhir, bilas dengan air yang mengalir juga. Jangan lupa untuk keringkan dengan handuk. Selain mengetahui langkah-langkah untuk terhindar dari virus corona, Anda juga perlu tahu bagaimana virus corona ini menularkan satu dengan yang lainnya. Seseorang bisa terkena virus corona apabila terkena percikan batuk ataupun bersin dari penderita atau pasien corona. Penularan juga bisa terjadi melalui mata apabila tangan kita ternyata terkontaminasi atau terkena cairan tersebut, dan saat mengucap mata, maka cairan tersebut akan masuk ke dalam mata kita. Ketika Anda sakit, ada baiknya Anda memperhatikan etika ini, yaitu saat Anda bersin dan juga batuk. Tutuplah bersin atau batuk Anda dengan tangan, lengan, atau menggunakan tisu yang sekali pakai. Terakhir, gunakan masker sesuai kebutuhan. Bila Anda sehat, tidak perlu menggunakan masker dan berikan masker pada orang yang sakit. Dan cara penggunaan masker yang benar adalah menutupi bagian hidung serta bagian dagu. Dari Jakarta, Livia Ramadanti di Ramsyah Maulana, Metro TV. Pemirsa, ada kabar baik bagi pasien yang saat ini sedang diisolasi karena positif COVID-19. Juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyatakan 2 orang pasien dinyatakan negatif dan keduanya sedang menjalani persiapan untuk pulang. Pasien pertama merupakan pasien kasus 06, yaitu ABK Diamond Princess. Setelah 5 hari dirawat, tes pertama pasien 06 menunjukkan hasil negatif. Sedangkan pasien kedua adalah pasien kasus 14, yaitu laki-laki berusia 50 tahun yang teridentifikasi positif corona setelah melakukan perjalanan dari luar negeri. Setelah dirawat selama 3 hari, hasil pemeriksaan pertamanya negatif COVID-19. Ahmad Yuryanto menyatakan pasien 06 dan 14 dapat dipulangkan hari ini. Kedua pasien ini pun diedukasi untuk melakukan self-isolated, yang berarti mereka harus menahan diri dan menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain. Mereka juga harus melakukan self-monitoring apabila mengalami keluhan sakit panas atau batuk, harus segera melapor ke petugas kesehatan. Pasien 06 dan pasien 14 ini sudah 2 kali diperiksa negatif. Artinya sekarang kita sedang mengedukasi mereka untuk persiapan pulang dengan melaksanakan self-isolated. Artinya dia harus melakukan isolasi diri di lingkungan keluarganya. Ini bukan sesuatu yang mudah karena kita harus menyampaikan betul. Meskipun sudah negatif, masih kita harapkan mereka berhati-hati. Kondisinya baik, tidak ada keluhan apapun, dan kita sudah sebentar lagi akan mencoba mengkoordinasikan untuk bisa dikembalikan. Tentunya di dalam self-isolated ini mereka harus tetap menggunakan masker, menghindari kontak dekat dengan anggota keluarganya, tidak menggunakan alat makan dan minum bersama, kemudian mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama yang terkait dengan aktivitas untuk bertemu dengan orang lain. Ini yang kita lakukan. Di tengah kekhawatiran dan kepanikan warga atas penyebaran COVID-19, kabar menggembirakan juga datang dari warga negara Indonesia yang terjangkit COVID-19 di luar negeri. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengonfirmasi dari total 15 kasus WNI yang terjangkit COVID-19 di luar negeri, 7 diantaranya dinyatakan sembuh.
Peningkatan jumlah kasus COVID-19 masih terus terjadi dan berbanding lurus dengan tingkat kesembuhan para pasiennya. Hingga kini, kasus virus COVID-19 telah dikonfirmasi lebih dari 90 negara dengan lebih dari 100.000 infeksi. Sementara, presentasi kesembuhannya telah mencapai lebih dari 50%. Sejumlah WNI di luar negeri pun tercatat positif COVID-19, yakni di Jepang, Singapura, dan Taiwan, dan sebagian diantaranya dinyatakan sembuh. Total presentasi WNI sembuh dari kasus yang terkonfirmasi di luar negeri yakni sebesar 58,3%. Dari kasus yang pernah terjadi pada warga negara Indonesia, 7 sudah sembuh, yaitu 6 dari Jepang dan 1 lagi dari Singapura. Yang berarti apa teman-teman? Angka atau potensi untuk kesembuhan itu cukup tinggi kalau memang kita cepat-cepat menanganinya dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa virus COVID-19 bisa dilawan jika penanganan dilakukan secara cepat dan tepat. Retno juga menambahkan negara terus bekerja untuk mengurangi resiko dan memperhatikan WNI yang berada di luar negeri yang terjangkit COVID-19. Kementerian Luar Negeri juga terus berkomunikasi dengan WHO untuk melihat perkembangan virus COVID-19 di seluruh dunia. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Special Report Pukul Mundur COVID-19. Untuk menghadapi COVID-19, kita tidak perlu panik, namun tetap menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker bagi yang sedang sakit, dan yang paling penting, menerapkan pola hidup sehat. Bersama Pukul Mundur COVID-19. Saya Eva Wondo, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan tetaplah bersama kami di Metro TV.